Bentrokan terjadi antara warga dengan sejumlah karyawan salah satu perusahaan sawit terkait sengketa lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kalian tahu nggak sih apa itu sengketa bisnis? Jadi sengketa bisnis adalah perselisihan yang timbul antar pihak dalam kegiatan bisnis. Bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat, kurang prestasi atau ingkar janji, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian, ataupun kontrak dengan isi perkataan yang ambigu. Oke, selanjutnya mereka menjelaskan lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada pengadilan umum. Jadi pengadilan umum itu merupakan salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 tentang peradilan umum, di sini dinyatakan bahwa pengadilan negeri itu bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat yang pertama. Lalu yang kedua ada pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga itu merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyesatan intelektual atau HKI yang meliputi hak cipta, hak merek, hak paten. Untuk karakteristik dari pengadilan umum itu, jadi yang pertama itu ada prosesnya yang sangat formal, lalu yang kedua ada keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau majelis hakim. Lalu yang ketiga ada para pihak tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, isi keputusannya itu yang bersifat win-lose solution. Yang kelima, sifat keputusan itu bersifat memaksa dan mengikat atau coercive and building. Lalu yang keenam ada orientasi pada fakta hukum. Yang ketujuh ada fokus pada masa lampau. Dan yang terakhir ada proses persidangan yang bersifat terbuka. Untuk yang karakteristik pengadilan niaga ini itu sebenarnya cukup mirip dengan pengadilan umum. Namun yang berbeda di sini yaitu karakteristik dari pengadilan niaga itu yang memiliki waktu yang sangat singkat. Nah, apa sih arbitrase itu? Arbitrase itu merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Nah, untuk klausula arbitrase itu merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Nah, untuk klausula arbitrase sendiri itu ada dua. Yang pertama, acta de compromitendo dan juga acta compromise. Kalau acta de compromitendo itu klausula arbitrase yang dibuat sebelum sengketa itu terjadi, sedangkan akta kompromise itu merupakan klausula arbitrase yang dibuat setelah sengketa itu terjadi. Nah, untuk jenis-jenis arbitrase sendiri itu ada dua. Yang pertama, arbitrase ad hoc atau volunteer, itu merupakan arbitrase yang ada untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa tertentu. Dan yang kedua itu ada arbitrase institusional, yaitu di mana itu tuh penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase permanen yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan juga Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode APS. Apa sih APS itu? APS merupakan alternatif penyelesaian sengketa dan terbagi menjadi 4 metode. Di antara lainnya adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Nah, pada bagian pertama yaitu negosiasi. Negosiasi ini tidak ada penilaian pihak ketiga, melainkan kedua belah pihak secara langsung bermusyawarah menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mengambil keputusan bersama. Dan kemudian yang kedua ada mediasi. Mediasi tersebut adanya mediator sebagai fasilitator. Mereka hanya membimbing jalannya dialog dan berpihak sebagai tim netral. Kemudian ada konsiliasi. Nah, pihak ini cukup aktif dalam permasalahan sengketa ini. Beliau atau konsiliator itu memberikan saran, pendapat, namun tidak bersifat mengikat. Bisa kita simpulkan, saran atau pendapat itu sebagai masukan saja. Atas keputusannya tetap berada di masing-masing pihak. Kemudian yang keempat merupakan penilaian ahli. Nah, penilaian ahli ini adalah teknik yang sangat formal dan keputusan para ahli itu sangat mengikat dan tidak dapat diambil gugat.
Terima kasih.